Selamat Kak. siang. Shalom Pak Agus. Saya harap kita masing-masing dapat mengikuti ibadah kita hari ini dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Selanjutnya, ada rules yang harus kita taati selama ibadah berlangsung. Yang pertama, kita harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dan jika kuota ataupun jaringan memadai, dimohon untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya agar kita dapat melihat satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Kemudian teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon jika tidak berkepentingan. Dan teman-teman dapat mengisi absensi melalui link Google Form yang akan dikirim nanti melalui via room chat Zoom yang akan dikirim setelah firman Tuhan selesai. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam ibadah kita, ada pemutaran video pendek mengenai apa sih makna Paskah itu dari pengurus Jubili. Yuk kita simak bersama-sama. Here we go. Risen, he's risen, forever glorified. Oh, risen, he's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Paskah adalah kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Paskah adalah kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Memuji dan mengakui atas kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa Allah atas kasih dan anugerah. Tanda keselamatan bagi orang percaya. Kemenangan bagi orang percaya. Harapan bagi orang percaya. Kekal melampaui dosa dan maut. Hidup orang percaya yang telah diselamatkan. Semoga makna Paskah terpancar dalam hidup kita. Semoga kita semua mengalami pembaruan cinta dan kebahagiaan. Selamat merayakan kemerdekaan untuk jiwa yang diselamatkan. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati Paskah. Happy Passover everyone, God bless you. Hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Haleluya, kiranya kita semua dapat memaknai Paskah ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kita. Kami berdoa untuk ibadah Paskah kami pada pagi siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, kiranya kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persiapan yang sudah disiapkan, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Kami berdoa untuk setiap kami masing-masing dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya ada Mars Jubili yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kau yang tak terima
teman-teman, kita mau sama-sama bersyukur akan karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita hidup, kita dimenangkan oleh karena salibnya. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, berikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Chow. Untuk Kak Chow, saya persilahkan. Apakah teman-teman dengar suara saya? Halo? Dengar, Kak. Dengar Kak, dengar. Terima kasih untuk responnya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Keselamatan kami yang datang daripada-Mu di dalam.
Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami berupaya. Biarlah melalui kebenaran firman siang ini, kami melihat diri kami secara pribadi di dalam Engkau dan di dalam keselamatan. Kami sudah mengucap syukur, kami berserah bahkan akan firman kami Yesus Kristus, kami hidup kami. Amin. Ya, selamat siang. Tadi selamat siang Pak Agus. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dan kita mau sama-sama kita belajar. Nah, selamat siang Kak Jo. Siang Pak Agus. Kita mau bersama-sama akan belajar siang ini dan satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk melihat dan punya refleksi secara pribadi menyambut dan merayakan Paskah. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar siang ini kita bisa akan bacakan bersama-sama di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang 14. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Matius 5 ayat 13 sampai yang 14. Ya, perikopnya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Sudah. Nah, siang ini sebelum saya akan memulai sharing saya akan memulai dengan pertanyaan untuk kita. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika di tengah situasi yang mudah dan nyaman, saja orang-orang Kristen itu seringkali gagal memberikan peran sebagai garam dan terang. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan gitu? Menunjukkan itu di tengah-tengah penganiayaan atau di tengah-tengah tekanan. Apakah kita bisa gitu memainkan peran kita sebagai garam, terang di tengah-tengah kondisi di mana kita ditekan dan penindasan atau persekusi? Atau mampukah kita menyediakan teladan konkret dari kekristenan melalui kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Nah, ini pertanyaan untuk mengawali kita memasuki refleksi Matius 5 ayat 13. Nah, adik-adik yang terkasih, jika di tengah situasi yang mudah saja kita sulit, gitu. Apalagi situasi yang tidak mudah. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa hidup kita berbeda dengan orang lain atau dunia ini karena kita memiliki identitas khusus. Apakah teman-teman percaya bahwa kita punya identitas khusus sebagai seorang Kristen dan sebagai pengikut Kristus? Nah, kalau teman-teman percaya kalau kita punya identitas sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang pengikut Kristus, berarti teman-teman setuju dengan saya bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Orang-orang yang tentunya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dan orang-orang yang bukan Kristus. Nah, identitas kita bukan tidak terlihat. Sekali lagi, identitas kita dalam hal ini saya sedang berbicara tentang peran kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, sayangnya identitas kita itu bukan tidak terlihat, tetapi kita seringkali gagal menghidupi identitas kita. Ini yang menarik. Bukan kita tidak bisa memainkan, tapi kita seringkali gagal menghidupi akan identitas kita sebagai orang Kristen atau sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang identitas kita, mengingatkan saya pada pengalaman secara pribadi. Ini pengalaman real. Ngomong-ngomong saya dari Maluku. Gitu.
bagian Indonesia Timur juga, dan ini tahun ke-11 saya di kota Malang. Kerja di Perkantas sebagai staf mahasiswa. Saya punya pengalaman yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Kalau kita berbicara tentang identitas yang membedakan kita, atau kita bisa hidup dengan berbeda dengan orang-orang di dunia ini, saya punya pengalaman itu sebagai orang perantauan dan sebagai orang timur, tanda petik. Nah, seringkali ketika saya pengalaman pertama kali saya di Malang, dan sudah lama, sudah memahami bahasa Jawa tapi tidak semuanya. Dan satu kali saya di jalan sore dan orang-orang tanya pada saya, "Masnya itu dari mana?" "Oh, saya dari Maluku." Langsung konotasinya, "Oh, Mas itu orang Indonesia Timur ya." Saya bisa bebas bicara begini karena saya orang Indonesia Timur. Kalau ada adik-adik yang dari Indonesia Timur merasa pengalaman yang sama, bersyukur ya. Semoga kamu punya refleksi. Orang Timur itu suka mabuk ya. Orang Timur itu kasar ya. Orang Timur itu suka bertengkar ya, suka ribut. Nah, teman-teman, itu bukan asumsi yang muncul, tapi itu fakta. Misalnya di Wisnuwardana, di Kanjuruan, itu seringkali orang Timur itu bikin rusuh, mabuk, buat kacau di lingkungan, orang tidak nyaman dengan gaya hidupnya kita, dan seringkali ketika mereka tahu kalau kita dari Indonesia Timur, langsung label-label itu dicap dan ditaruh di dalam diri kita sebagai identitas sebagai orang Indonesia Timur. Nah, teman-teman, adik-adik, melalui cerita ini, saya akhirnya punya refleksi. Karena di dalam percakapan dengan orang itu, mereka katakan, "Itu loh Mas, di kosan itu, di kontrakan itu mereka suka mabuk gitu, bernyanyi dengan keras, putar musik dengan keras, dan itu sangat mengganggu dan meresahkan kami." Nah, itu pandangan dari orang-orang warga sekitar. Tapi lewat kisah itu, saya mau bilang begini teman-teman, bukan berarti kita hanya orang Indonesia Timur. Untuk kita semua, kita mau dari latar belakang suku apapun, saya mau pesankan untuk kita lewat cerita tadi, bahwa kisah itu memberikan sebuah gambaran kepada kita akan kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus, tetapi mereka gagal di dalam hidup identitas mereka dan memainkan peran sebagai garam dan terang dunia. Dan dampaknya adalah kehidupan semacam itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang rindu, bahkan mahasiswa yang rindu untuk mengenal Kristus. Pertanyaan untuk kita, apa solusinya sehingga orang-orang yang bukan Kristen itu dapat merasakan dampak yang baik dari kehidupan para pengikut Kristus dengan identitas kita, dengan peran kita yang ada. Karena melalui dampak itulah sesuatu yang berbeda yang kita bisa tunjukkan, hidup yang berbeda itu menjadi satu kisah yang menarik untuk orang tertarik. Nah, teman-teman, solusinya sederhana. Tapi saya sungguh mengakui bahwa menjalaninya adalah sesuatu yang tidak sesederhana itu. Sederhana adalah kita hidupi identitas sebagai garam dan terang di lingkungan kita di kampus. Hanya dengan menghidupi, orang-orang dunia dapat merasakan asin dan garam dunia, dan mereka bisa lihat terang itu di dalam kita. Nah, di dalam bacaan kita tadi, Yesus memberikan sebuah penegasan kepada kita sebagai pengikut, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, sebagai warga kerajaan Allah, bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, seringkali kan kita sering dengar gitu, sebagai orang Kristen itu kita harus jadi garam. Bukan masalah harus. Tetapi pesan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat 15 itu, Yesus tidak menggunakan kata harus. Tetapi dia mau bilang bahwa teman-teman dan saya adalah, bukan harus. Tapi kita adalah garam dan terang. Karena itu mari kita melihat poin yang pertama. Sekali lagi saya menekankan bahwa identitas kita bukan tidak terlihat, tetapi kita seringkali gagal untuk menghidupi identitas kita. Mari kita melihat poin yang pertama yang kita berikan. Saya mau menekankan untuk kita bahwa kamu adalah garam dunia, bukan kamu harus menjadi garam dunia.
tapi kita adalah. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang harus memberikan dampak dan memberikan sesuatu yang berbeda bagi dunia ini. Karena sifat garam itu adalah sifatnya asin. Kalau asinnya terhilang, ya dia tidak punya manfaat lagi. Kenapa istilah metafora garam ini digunakan? Karena dulu, masa zaman dulu itu orang tidak punya kulkas. Jadi garam itu digunakan untuk mengawetkan dan membuat sesuatu atau daging itu bisa bertahan lama. Kayak misalnya kami di Maluku itu, ikan asin itu biasa diasinkan, direndam dengan garam yang banyak, lalu dijemur. Itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Dan bisa dikonsumsi. Nah itu manfaatnya. Kalau garam itu rusak, mungkin daging itu juga akan rusak. Karena itu di sini dia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, jadi kalau kita lihat adik-adik, fungsi garam di teks ini sesuai dengan budaya kuno pada waktu itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk 2 keperluan, mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Nah, jika ini benar, maka dunia itu diasumsikan sedang berada di dalam keadaan yang membusuk atau tawar. Karena itu orang Kristen perlu hadir untuk misalnya gitu. Yang sangat, kalau kita harus jujur dengan realita yang ada, misalnya pelecehan seksual di kampus. Nah, bagaimana sebagai seorang mahasiswa Kristen kita bisa menyuarakan hal itu? Memberikan satu perbedaan bahwa hal itu perlu ditentang, karena itu sesuatu yang tidak adil. Pelecehan seksual di kampus itu bukan sesuatu yang disembunyikan hari-hari ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Apakah kita juga bagian dari pelaku pelecehan seksual kepada para wanita atau para mahasiswi di kampus kita? Atau justru kita jadi orang yang berbeda dan memainkan peran kita sebagai garam dunia di kampus? Itu satu hal yang praktis kita bisa hidup. Atau ada rekan kita yang dibully. Nah, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa Kristen? Apakah kita juga ikut bagian untuk membuli dia? Ini pertanyaan untuk kita. Karena itu teman-teman, ketika kita menjadi garam, dalam tanda petik bahwa itu menjadi peran kita, identitas kita untuk mengasinkan dunia yang rusak, kita memberi rasa enak pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang sudah ditransformasi oleh kuasa Injil Kristus di dalam hidup kita. Nah, hari ini gitu ya, kita sedang merayakan Paskah. Pertanyaan kakak untuk kita, apakah kebangkitan Kristus itu mentransformasi hidup saya secara pribadi? Sehingga lewat transformasi itu, identitas saya sebagai garam dunia itu sebagai pengikut Kristus itu terus dirasakan asinnya ketika saya hadir. Nah, teman-teman, istilah menjadi tawar atau moran itu secara hurufiah itu berarti menjadi bodoh. Karena kata dasar mora ini itu memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Teman-teman bisa lihat itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 20 atau Roma 1 ayat 22. Adalah sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalam diri. Atau kalimat sama begini, teman-teman. Adalah sebuah kebodohan kepada kita sebagai pengikut Kristus ketika kita punya identitas sebagai garam dunia yang harus menghasilkan, tapi kita kehilangan rasa asin itu. Dan justru orang merasa tawar kita harus. Tidak ada sesuatu yang membedakan kita dengan orang. Nah, begitu pula dengan kita, gitu. Sebagai pengikut Kristus yang gagal memainkan peran sebagai garam dunia, mereka bukan hanya menjadi kita tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia ini. Kita akan dipermalukan, kita menjadi karena kita sendiri telah berbuat diri terlihat sebagai bodoh dalam tanda petik atau tawar. Ini bagian pertama yang kakak mau menekankan. Ingatlah,
bahwa kamu adalah terang. Teman-teman dengan saya adalah terang. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asing bagi diri kita sendiri. Sebagai garam, kita sudah asing. Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asing kita. Kita hanya perlu berbagi rasa asing kepada dunia sambil menjaga diri sendiri agar tetap asing. Itu penting sekali untuk kelekatan dan kedekatan dengan Kristus. Karena dia adalah sumber garam kita di dalam. Yang kedua, teman-teman, saya mau mengingatkan kita ini untuk poin yang kedua di dalam teks. Ingatlah bahwa kamu adalah terang dunia. Nah, bagian yang kedua dari pengajaran Yesus adalah kamu adalah terang dunia. Nah, Yesus menggunakan metafora terang dunia. Hal ini sepintas membingungkan. Karena kita tahu bahwa di dalam banyak Injil itu seringkali ditulis bahwa Yesus itulah terang dunia. Tapi mari kita lihat bicara. Nah, jadi apa yang dimaksudkan Yesus sebagai terang dunia? Kamu adalah terang dunia. Yesus mau katakan bahwa ketika orang-orang dunia ini memandangmu sebagai pengikut, mereka dapat melihat cerminan terang Kristus di dalam kita. Jadi kita adalah terang di dalam Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus dan kita sebagai orang-orang Kristen, kita adalah terang di dalam Kristus. Karena Kristus tinggal di dalam kita, karena terang itu tinggal di dalam kita sebagai pengikutnya, kehidupan kita itu memecarkan terang juga bagi orang-orang. Nah, kita adalah terang yang lebih kecil, yang berguna untuk apa? Menuntun orang datang untuk berjumpa. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah kita memainkan peran kita dengan tepat sebagai terang dunia? Di mana melalui hidup kita orang melihat Kristus di dalam hidup saya, sehingga melalui hidup saya dan terang di dalam itu saya mengantarkan orang kepada Kristus. Yang adalah terang yang sesungguhnya. Teman-teman, kegelapan dunia itu bukan diratapi atau dibuatkan saja. Tetapi kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan hidup kita. Melalui gaya hidup kita. Nah, peran kita tidak sulit untuk dilakukan apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita dibiarkan atau kita diibaratkan sebagai sebuah kota yang ada di puncak gunung gitu. Dan ketika bersinar, semua orang di bawah itu bisa melihat sinar. Lagi-lagi jangan sembunyikan terang. Tapi biarlah terang itu bercahaya. Karena itu teman-teman, di dalam Filipi 2 ayat 15, saya mau meminjamkan perkataan Paulus, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Ini surat Paulus kepada jemaat. Dia mengingatkan mereka bahwa hiduplah di dalam Kristus, sehingga hidupnya itu terus bercahaya. Jadi, supaya kamu tidak jadi batu sandungan, hidupmu tidak beraib, kamu tidak menjadi bernoda sebagai anak Allah, kamu tidak bercela. Tapi di akhir Paulus bilang apa? Supaya sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang itu. Berikutnya teman-teman, di dalam ayat 16 surat yang menulis surat Matius ini menekankan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi teman-teman, tujuan untuk kita hidup atau memerankan peran kita sebagai terang dan terang dunia di dalam teks ini, bagian kedua adalah memainkan peran sebagai terang
dunia, ketika terang itu bercahaya, tujuannya apa? Bukan kita dimuliakan, bukan saya yang mau dilihat, bukan orang mau melihat bahwa oh, Gabriel itu baik sekali ya, dia suka menolong, atau Kefas itu dia suka memberi, bukan. Tetapi apa? Melalui kesalahan hidup saya, melalui cahaya yang saya terus sinarkan kepada orang lain melalui perbuatan, melalui gaya hidup saya, Allah itu dimuliakan. Atau seringkali kita di dalam judul kita selalu memuliakan Allah itu dimuliakan. Allah yang dimuliakan, bukan kita. Jadi teman-teman, fokus kita ketika kita memainkan peran kita sebagai terang dunia, adalah fokus kita adalah supaya bukan orang terfokus kepada saya, tapi orang melihat Allah di dalam saya dan mereka memuliakan Allah yang saya. Inilah yang kita lakukan. Hidup bersama-sama. Identitas sebagai terang dan terang dunia itu sesuatu yang kita hadirkan dan menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia ini tidak dapat melihat terang di dalam hidup kita. Sama seperti garam yang menjadi bodoh atau menjadi salah. Demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus di dalam hidup kita. Teman-teman ingat cerita saya di awal tentang percakapan saya dengan beberapa orang sore hari. Ketika orang memandang kami sebagai orang Indonesia Timur, seringkali ada stereotip yang langsung pendangkan kepada kami. Tanpa sadar teman-teman, kami sedang membunuh terang Kristus dalam hidup kami. Identitas kami sebagai garam itu menjadi tawar. Karena apa? Kami menjadi batu sandungan. Bukan berarti semua orang Indonesia Timur itu sama. Banyak orang Indonesia Timur yang kita bisa temukan mereka hidup juga banyak. Mereka tidak hidup di sembarangan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus menjadi orang bodoh? Atau justru kita hadir di tengah-tengah ini, di kampus, di tempat di mana saya kosan kontrak. Orang terus merasakan asingnya garam. Hidup saya sebagai seorang Kristus yang mereka melihat terang Kristus di dalam hidup saya. Jadi orang tidak penasaran dan tertarik untuk melihat siapa yang saya percaya dan siapa yang saya imani. Ini yang menjadi satu pertanyaan. Saya akan mengakhiri sharing saya. Dan saya melihat ada satu refleksi ketika menyiapkan bagian ini. Ada satu hal yang saya temukan. Di dalam satu buku, punya Ravi Sakaria, dia tulis begini. Saya yakin bahwa penghalang terbesar bagi orang untuk menerima Injil bukan ketidakmampuan Injil atau firman itu di dalam menyediakan jawaban. Namun apa teman-teman menarik? Kegagalan orang Kristen di dalam hidup Injil itu. Itu bukan orang tidak percaya kepada Kristus. Bukan orang tidak percaya tentang kebangkitan dia, bahwa dia Allah yang hidup. Yang sedang kita rayakan hari ini. Bukan orang tidak percaya itu. Tetapi kegagalan kita menghidupi kebenaran firman atau Injil itu di dalam hidup kita. Di dalam kebangkitan Yesus, ketika dia naik ke surga, dia bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Setiap kita pergi dan menghidup Injil itu juga. Itu jadi pertanyaan. Waktu saya menyiapkan bagian ini, mengakhiri khotbah saya ini setelah terakhir, mengingatkan saya pada satu lirik lagu yang di masa kecil saya suka sekali menyanyi. Di pantai, di hutan, di kampus, saya suka nyanyi lagu ini. Waktu
kuliah dan saya diberikan lagu ini mengingatkan saya tentang identitas saya sebagai seorang Kristen. Inilah lirik lagunya tentang hati. Lagu ini kalau dinyanyikan begini. Lah biar api Injil terus menyala, jo menyala di katongpung hati. Biarlah Injil itu terus, api itu terus menyala di dalam hati kita. Lah biar akang pung cahaya, maksudnya adalah biarlah dia punya cahaya Injil itu terus terpancar di dalam hidup saya. Kalau lirik lagunya itu dari Maluku. Tapi biarlah cahaya Injil itu terus menyala dan terpancar dari hidup saya sebagai seorang pengikut Kristus. Sampai Tuhan datang kembali. Dan hari ini kita merefleksikan merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus yang telah hidup. Maka kebangkitan itu mentransformasi hidup saya. Nah, kebangkitan itu menolong saya dan menginspirasi saya sebagai pengikut Kristus supaya saya terus hidup dan hidup identitas saya sebagai murid Kristus dan memainkan peran saya sebagai orang Kristen. Ini pertanyaan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Melalui kebenaran firman siang ini, kami dapat mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami punya identitas yang perlu kami ekspresikan di tengah-tengah dunia. Karena itu tujuan dari Engkau ciptakan kami, dan tujuan sebagai kami sebagai orang-orang yang percaya dan mengaku sebagai murid. Ajar kami, tolong kami. Dan biarlah Roh Kudus yang terus meneguhkan iman kami, meneguhkan hidup kami. Sehingga firman yang kami dengar sehingga kami boleh hidupinya bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Sehingga orang kasih Kristus terus dinyatakan dan orang-orang boleh melihat Engkau di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa ketika kami gagal memainkan peran kami. Tapi kami mau bangkit akan memainkan peran kami kembali lagi. Tapi di tengah-tengah keterbatasan dan keberdosaan kami meminta Allah yang menolong kami. Karena tanpa punya Tuhan, kami tidak mengikuti identitas kami dengan benar. Engkau yang ada di dalam kami sehingga kami dapat menghidupi identitas kami. Dan kami boleh mengkuduskan. Sekali lagi kami bersyukur kami boleh diingatkan, ditegur, dan dinasihati. Sungguh mengucap syukur. Dan mengerti Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Cao yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kami hari ini. Kita sama-sama mau bertumbuh melalui firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan. Kiranya kita semua dapat menjadi berbeda, yang dapat memberikan dampak untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Teman-teman, ada pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ada persembahan digital Jubilee. Kami dari UKM Kristen Jubilee menyediakan alternatif bagi mahasiswa Kristen Jubilee dalam memberikan persembahan melalui transaksi digital GoPay, OVO, ataupun Bank BRI. Nah, untuk nomor GoPay dan OVO dan nomor rekeningnya sudah tertera dalam PPT, teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu. Atas nama GoPay-nya Kak Esther, OVO juga Kak Esther, dan Bank BRI-nya atas nama Jenry Manu. Dan untuk info selengkapnya, teman-teman bisa menghubungi Kak Esther dengan nomor berikut ini. Selanjutnya, ada pengumuman
Maaf ya teman-teman karena di layar aku belum ganti. Slide-nya belum ganti. Jadi mohon maaf untuk teman-teman bersabar menunggu. Oke, GG, aku bantu ya untuk bacain pengumuman karena di aku udah keganti. Nanti aku serahin lagi sama GG ya. Untuk pengumuman selanjutnya ada jangan lupa diambil pembagian sertifikat Bible Camp dan penyambutan maba dari 2017 sampai 2021, angkatan 2017 sama 2021 setiap hari Senin dan Kamis pukul 1 sampai jam 4 siang WIB. Sertifikat dapat diambil di Sekret UKM KR Jubili. Nanti kalau bingung yang untuk maba-maba terutama yang belum tahu di mana Sekret Jubili bisa hubungi bisa hubungin ini ya, IG DM IG UKM KR Jubili. Oke, tetaplah pakai masker ya teman-teman dan prokes. See you. Nanti akan ada penjaganya di situ, kakak-kakaknya. Oke, selanjutnya ada pelayanan luar pulau. Kami dari Departemen Misi Jubili memberikan alternatif bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pelayanan di luar pulau melalui 4 alternatif. Ada ATM BRI, OVO dan GoPay, tabung koin yang diberi kepada anggota misi atau kakak KTB. Bisa di screenshot juga ya teman-teman ya untuk infonya. Bisa juga lihat di IG untuk info selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, saya kembalikan kepada WL. WL masih ada. Oke, kita akan satu pujian. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah.
Baik, teman-teman, kita mau memasuki doa syafaat kita. Untuk tim pendoa syafaat yang bertugas, saya persilahkan. Baik, teman-teman, untuk pokok doa syafaat Unmer, berdoa bagi rektor, wakil rektor, dan staf, dosen, dan para pegawai, kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa untuk para mahasiswa yang berkuliah online, kiranya Tuhan memampukan dalam proses perkuliahan agar dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, mendoakan baik teman-teman, kalau begitu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk para rektor, wakil rektor, dan staf, dosen, dan para pegawai yang kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan bantuan kuasa Roh-Mu yang ikut turut bercampur tangan dalam segala kegiatan mereka. Dan kami juga berdoa untuk para mahasiswa yang sekarang sedang berkuliah online, kiranya Engkau memudahkan perkuliahan mereka dengan yang agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan bantuan kuasa Roh-Mu juga ya Tuhan, agar mereka dapat mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Dan kami juga mendoakan kesehatan mahasiswa, dosen, dan staf, juga rektor, yang agar mereka selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 yang tengah melanda ini. Kiranya Engkau melindungi kami semua di dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Selanjutnya untuk pokok doa Jubili, bersyukur untuk persekutuan doa yang telah terlaksana dengan baik hari ini, dan berdoa untuk seluruh makris yang mengikuti persekutuan doa hari ini, kiranya dapat terberkati. Berdoa untuk pembicara dan semua pelayan yang boleh terlibat dalam pelayanan PD hari ini, kiranya perkenaan Tuhan selalu ada dalam pelayanan ini. Dan yang terakhir, berdoa untuk pembina, pembimbing, dan pengurus, kiranya tetap sehat dan memiliki kesungguhan hati dalam melayani Tuhan di Jubili. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak, terima kasih Bapak telah memberkati ibadah kita pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur ya Bapak, ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa pula untuk pembicara dan semua pelayan yang boleh terlibat dalam acara persekutuan doa ini, kiranya Bapak memberikan yang terbaik bagi kita semua. Berdoa juga Bapak untuk pembina, pembimbing, dan pengurus, kiranya mereka semua tetap sehat dan senantiasa melayani Bapak di dalam ibadah Jubili ini. Amin. Selanjutnya, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang pertama, berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan pemerintah agar selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenang. Yang kedua, berdoa untuk para tim medis dan semua orang-orang yang ada di garda depan dalam membantu masyarakat, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melawan COVID-19 dan varian lainnya. Yang ketiga, berdoa untuk kondisi perekonomian setiap individu, keluarga maupun bangsa Indonesia yang terkena dampak di masa pandemi saat ini, agar Tuhan selalu memelihara dan memberkati seluruh umatnya. Yang terakhir, berdoa bagi keamanan dan kerukunan bangsa dan negara di tengah keberagamaan yang ada, kiranya mari kita satu dalam doa. Kami berdoa dan mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, apa yang menjadi harapan kami di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah agar selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kami berdoa juga buat para tim medis dan orang yang ada di garda depan membantu masyarakat agar mereka selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melawan COVID-19. Semoga cepat pulih. Kami berdoa juga buat perekonomian setiap individu, mari Engkau melengkapi kami, keluarga maupun bangsa yang terkena dampak di masa pandemi. Tuhan selalu memelihara dan memberkati seluruh umat-Nya. Kami berdoa juga untuk keamanan dan kerukunan bangsa dan negara di tengah keberagaman yang ada kiranya dapat dalam mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa persekutuan kami. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Untuk pokok doa yang terakhir. Yang pertama, bersyukur bahwa sejak pertengahan bulan Maret, les gitar dan komputer sudah dijalankan dan diikuti oleh 7 kaum muda. Yang kedua, bersyukur untuk Ibu L yang membuka rumahnya untuk mendukung pelayan anak dan kaum muda di Dusun ST. Berdoa agar kiranya pelayan Tuhan menjadi setia. Yang ketiga, berdoa untuk WLB yang melayani, ditambahkan hikmat dan kemampuan serta perlindungan Tuhan dalam menjangkau kaum muda. Dan terakhir, berdoa untuk kegiatan bola voli yang biasanya diikuti 15-20 pemuda agar komunitas ini menjadi wadah dalam melayani kaum muda TG. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang dan bersyukur bahwa les gitar dan komputer sejak bulan Maret hingga saat ini boleh berlangsung dengan baik. Engkau memberkati, biarlah les ini yang sudah diikuti oleh 7 kaum muda, biarlah semakin banyak yang terlibat dalamnya dan boleh berlangsung dengan baik dan menjadi tempat untuk kaum muda di sana menyalurkan hobi dan bakat mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu L yang memberikan hatinya untuk membuka rumah dalam mendukung pelayanan anak dan kaum muda di Dusun ST. Mari Engkau memberkati beliau dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang ada di sana, biarlah mereka tetap setia dalam melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk WLB yang melayani, mari Engkau tambahkan hikmat dan kemampuan dalam mereka untuk melayani. Engkau juga berikan perlindungan untuk mereka dalam menjangkau lebih banyak lagi kaum muda yang ada di sana. Bapak kami juga berdoa untuk komunitas bola voli yang sudah diikuti oleh 15-20 pemuda, Engkau memberkati komunitas ini untuk menjadi wadah dalam melayani kaum muda TG dan menjadi tempat untuk kaum muda yang ada di sana dalam menyalurkan hobi dan bakat mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Minta dengan kasih Kak Chow untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini seruan dan doa kami. Ini syafaat kami di siang ini untuk kampus kami, untuk bangsa kami, untuk kegerakan misi, untuk pelayanan kami. Kami sungguh berseru dengannya berserah padamu ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang terus bertolong kami. Kami percaya Tuhan juga mendengar syafaat kami siang ini, dan Engkau akan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan pelayanan kami. Menyerahkan aktivitas kami siang ini hingga malam nanti. Kami berdoa agar Allah Roh Kudus yang senantiasa boleh hadir, boleh menolong dan menuntun kami ya Tuhan. Karena itu kami meminta kepadamu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersalah. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama beribadah untuk spesial Paskah kita hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang ada di room chat ya. Soli Deo Gloria, selamat Paskah semuanya.
Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Absennya baru keluar. Udah tadi apa? Foto dulu kali. Yuk teman-teman bisa aktifkan kameranya, kita mau foto. Udah sepi Kak, udah tinggal 27. Gak apa-apa, sebagai dokumentasi. Yuk on cam dulu yuk. Kita screenshot bersama dulu. Yuk yang belum on cam. Ya ini Ya. siapa? Tian. Reda, Sendiri belum. Helena. Yuk keluaran weh. Ya, yuk. 1, 2, 3. Monitor nggak nyalain kamera, monitor. Gak usah, aku yang sesi foto. Oke. Terima kasih 1, semuanya. 2, Terima kasih 3. semuanya, Tuhan berkati. See you minggu depan di PD selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semoga minggu depan lebih ramai lagi.